Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi, masih kitab Ibrani. Ini sudah yang kelima. Kita ambil tema ibadah ya. Ibadah yang kita akan bahas hanya kita coba batasi hanya di kitab Ibrani saja. Di sini kita lihat kitab ini banyak bicara tentang iman. Bahkan di sini dia pasal 8 bilang inti segala yang kita bicarakan itu adalah bahwa kita mempunyai imam besar. Kita tahu imam itu tugasnya ya melayani Tuhan ya dengan membawa suatu korban persembahan untuk penghapusan dosa umat ya. Kemudian bukan hanya itu saja imam. Kemudian imam menghadapi umat untuk memberi berkat. Ya, makanya ada ucapan berkat imam itu, kiranya Tuhan menyinari wajahnya padamu, memberkati engkau dan sebagainya. Jadi imam itu kalau mau di wilayah dia membawa Tuhan kepada umat dan membawa umat kepada Tuhan. Jadi pengantara lah ya. Nah, pemahaman ibadah ya. Ini Tuhan memakai kemah. Kemah itu simbol daripada kehadirannya di bumi ini. Tuhan menyuruh Musa ketika itu di Gunung Sinai itu. Jadi Musa bukan hanya menerima 2 loh batu, loh perjanjian, tapi juga di situ Musa disuruh membuat kemah yang Tuhan berikan contoh sesuai dengan contohnya di dimensi surgawi. Jadi ada 2 kemah ini sebenarnya ya. Dimensi di dalam dimensi surgawi itu kemah yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sementara yang di bumi ini kemah yang merupakan simbol kehadiran Tuhan dibuat oleh Musa ya, makanya dibilang kemah Musa. Itu tempat di mana para imam mempersembahkan korban ya. Kalau di kemah yang pertama, kemah itu kan ada 3 bagian ya. Pelataran, kemudian ruang kudus, dan satu lagi ruang maha kudus ya. Nah, jadi di dalam ruang kudus ini imam-imam ya, di sana dia melayani. Nah, ada segala peralatannya di sana ya. Kemudian yang di ruang maha kudus itu hanya imam besar yang sekali setahun saja dia mempersembahkan korban ya. Pertama untuk dirinya juga dulu, baru untuk umat ya, darah itu. Nah, memang ini sudah diatur ya, ibadah di dalam kemah atau tempat kudus lah ya. Sedemikian, tetapi nanti kita melihat ada lagi ibadah kemah di dalam kemah, tapi kemah yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yaitu di alam surgawi, dalam dimensi surgawi, di mana di sanalah Yesus sebagai imam besar menurut aturan Melkisedek. Dia melayani di sana, bukan membawa darah hewan, tapi dia membawa darahnya sendiri ya. 1 kali saja untuk selamanya. Kemudian Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, jadi ini akan kita pelajari ibadah dalam perjanjian lama, katakan begitu ya, kemah Musa, dan ibadah di dalam dimensi surgawi di mana Yesus sebagai imam besar dan perintis kita, forerunner, dia masuk ke sana. Tapi kita harus ingat, kita tidak bahas detail ya, karena ibadah di dalam kemah Musa itu setiap itu simbol ya, ini simbol ya. Jadi setiap benda itu di situ pun misalnya berjalan pembasuhan ya, mezbah tembaga, ada meja roti sajian, kandil, semua itu simbol daripada pengalaman spiritual kita. Tapi kita nggak bahas itu, kita cuma membahas sesuai dengan tema besar kitab ini, yaitu bahwa istilah better, lebih baik. Ibadah di sini hanya berupa simbol, ya, kiasan, dan tidak menyempurnakan. Ini namanya juga kiasan ya. Bagaimana mungkin darah binatang menghapus dosa? Karena mungkin. Nah, inilah yang Paulus menekankan kepada jemaat itu supaya mereka beranjak majulah ya, dan melihat ada ibadah yang sudah dijalankan oleh Yesus, mempersembahkan darahnya demi kita. Dia sekarang duduk sebelah kanan Bapa sebagai kayak pengacara juga bagi kita, pembela ya. Nah, itu arahkan. Paulus mengajak ini jemaat
Ibrani jangan lagi di sini, jangan fokus di sini lagi. Ini kan sudah selesai ya. Kita harus melihat kepada yang realitanya. Itu makanya Tuhan Yesus bilang ibadah ya, perjanjian baru itu saatnya sudah datang katanya. Ketika nanti orang beribadah dalam roh, dimensi surgawi, dan dalam kebenaran. Kebenaran itu artinya realitas sebagai lawan daripada simbol itu. Realita itu artinya apa adanya sesuatu yang real, hakikat, esensi. Sementara ini kemah di sini hanya berupa kiasan atau simbol. Jadi Yesus bilang ada saatnya ya, bahwa nanti kita akan beribadah di dalam roh dan bukan dalam simbol lagi, tapi dalam realita ya, dalam kebenaran. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk dulu, melihat dulu sebenarnya ibadah ini pasal 9 ayat 1 sampai 10 ya. Ini banyak, tapi ayat ini perlu dibaca ya, supaya kita tahu ibadah perjanjian lama itu bagaimana dia ya. Mari saya baca dulu ya, pasal 9 ayat 1 sampai 10. Saya memakai LAI ya. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Perhatikan itu ya. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian paling depan, dan di situ terdapat kaki dian, meja dengan roti sajian, bagian yang disebut tempat kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus ya. Kemudian langsung aja kita baca yang ke-6 ayat 6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu, maksudnya kemah ruang kudus itu ya, untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, maksudnya ruang maha kudus, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Di sini dibilang ya, dengan ini ya, dengan sistem seperti ini ya, sebenarnya udah jelas bahwa Roh Kudus menyatakan jalan ke tempat kudus itu, maksudnya jalan ke ruang Maha Kudus itu ya, jalan ke ruang Maha Kudus itu belum terbuka selama kemah yang ruang kudus itu masih ada, karena ada tirai di situ ya. Sehingga tirai inilah tubuh Yesus itu. Ini tirai ini simbol daripada tubuh Yesus. Ketika tubuh Yesus masih di kayu salib, makanya kan ada tirai bait suci terbelah dua dari atas ke bawah, artinya perbuatan Tuhan itu terbelah. Ketika Yesus mati bangkit, dia melakukan pelayanan di sana. Disitulah kita mendapat jalan masuk ke dalam tempat ruang di mana Elohim berada, surga, tahta Elohim di situ. Kita bisa menghadap sana dengan darah Yesus itu ya. Ini yang Paulus dorong supaya jemaat Ibrani jangan fokus atau jangan ya fokus kepada simbol, kepada upacara ya. Itu memang betul dari Tuhan, tapi berlaku sampai nanti pada waktu pembaharuan. Nah, ini saya langsung sedikit dalam dunia kekristenan ini. Dalam dunia kekristenan ini, kejatuhan gereja itu adalah ketika tadinya ya di Kisah Para Rasul itu ya, kita tahu ya, ada 70 kali istilah Roh Kudus berbicara, bisikan roh ya, Roh Kudus mendorong, Roh Kudus melarang, sebagainya, penuh Roh Kudus. Itu di gereja mula-mula itu dia melayani dalam dimensi realita, dimensi roh, di alam surgawi. Itu pelayanannya. Ketika itu gereja jatuh, dia jatuhnya ke sini, ke dalam dimensi jasmani, dimensi ritual, dimensi simbol. Kembali lagi ajaran perpuluhan, kembali lagi ajaran buah sulung, kembali lagi harus ini, ibadahnya kembali di ibadahnya di kerangkeng dengan 4 tembok itu ya, tembok denominasi itu kejatuhan habis-habisan itu. Umat Tuhan dikerangkeng di situ, sehingga tadinya umat Tuhan di dimensi rohani itu menjadi saksi ya bagi orang-orang sekitarnya. Nggak dibatasi tembok loh, alam roh.
Itu semua dalam 200 tahun, tanpa gedung, tanpa alat musik, tanpa apa yang namanya pendeta, tanpa organisasi, tanpa apapun juga yang ada sekarang ini. Dalam 200 tahun, dunia yang dikenal pada waktu itu sudah diinjili, ya, sudah dimenangkan. Dan tahun 313 itu Kaisar Roma itu Konstantin kena dia, ya. Bayangkan saudaraku. Tapi ketika umat Tuhan jatuh di kerangkeng dengan tembok, dimasukkan ke dalam alam simbol, dimasukkan dalam alam jasmani gereja itu. Disinilah gereja itu ya kayak di penjara. Siapa yang menjarain? Para pemimpinnya. Para pemimpin denominasi itu memenjarakan umat Tuhan di situ. Sehingga umat Tuhan tidak bergerak. Ya puji Tuhan ada COVID ini supaya ini dilepas umat Tuhan dari penjaranya. Supaya umat Tuhan kembali ke rumahnya, hubungan Bapa dengan anak dipulihkan. Umat Tuhan kembali dia menjadi garam dan terang di mana komunitasnya Tuhan berikan. Entah komunitasnya di bengkel, entah di perusahaan ini, entah di bisnis ini, entah di kantor ini dan sebagainya. Jadi garam dan terang. Sudah tahu tuh kalau garam tuh selama dia disimpan di dapur nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya itu, ya. Tapi ketika garam itu masuk ke dalam sayur, dalam makanan, dinikmati orang banyak, baru dia terasa dia rasanya, ya. Nah jadi ibadah di dalam perjanjian lama itu hanya simbol, kiasan, bukan realita atau bukan apa adanya sesuatu, bukan hakikat, bukan esensi, bukan. Nah Yesus itu ini Paulus mendorong, ayo ke sana kamu, jangan di sini. Ya ini sekarang para pemimpin denominasi tanggung jawab itu nanti di hadapan Tuhan itu, karena dia telah menarik kembali umat Tuhan yang tadinya ada di alam roh diturunkan. Masuk ke dalam tembok, dipenjara oleh tembok-tembok denominasi, tembok-tembok doktrin, tembok-tembok teologi. Saya nggak melarang orang jangan belajar teologi, ya, jangan belajar doktrin, bukan. Tapi jangan bawa umat Tuhan yang tadinya dia ada di alam dimensi surgawi, yang ibadahnya dalam dimensi surgawi diturunkan. Ini para pemimpin denominasi suka ngutip Ibrani 10 ayat 25, disangka itu istilah, saya udah berulang-ulang bilang, istilah Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu bukan, ini pertemuan di sini, sinagoge itu istilah Yunani untuk pertemuan. Tapi di sini istilahnya epi sinagoge. Epi itu alam di atas, ya, alam dia di dimensi lebih tinggi. Artinya jangan kau menjauh dari pertemuan dimensi rohani ini. Jangan turun masuk ke dalam dimensi jasmani, dikurung oleh empat ya, tembok, ya. Sebab saya pernah juga ibadah hanya 3 tembok. Itu ada tempat, ada gereja, gedung gereja itu 3 tembok. Saya bilang ini masih lumayan lah, umat Tuhan masih bisa kabur ke sebelah kirinya, sebelah kanannya, ya, karena dia temboknya begini. Saya bilang ini bagus ini. Makin dia dibuka makin bagus. Saya pernah juga di Cibubur itu, itu sebetulnya nggak ada lagi temboknya. Tapi masih ada alirannya, denominasinya dan sebagainya, ya. Ini dia ibadah yang sejati, itu ada yang dalam roh dan dalam dimensi surgawi, realita. Bukan ini salah, ya. Ibadah Israel itu betul. Karena itu ibadah kena Musa itu betul sepanjang selama waktunya, ya, begitu Yesus datang udah habis, ya. Kan apa yang lama itu yang pertama dihapuskan untuk menegakkan yang kedua. Ini kuncinya di sini. Nih, ya. Perhatikan pasal 10 ayat 9, ya. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Artinya yang pertama ini ibadah yang begini nih. Ibadah simbol, ibadah kiasan. Itu dihapuskan. Tegakkan yang kedua ini, ibadah dimensi surgawi, ya, ibadah dalam realita. Ibadah dalam roh itu, ya. Ini kejatuhan ini kalau umat Tuhan dimasukkan lagi ke sini. Ya umat Tuhan itu domba, ya, dia pikir begitu. Dia pikir begitu itu ibadah. Dia nggak tahu bahwa mereka nggak sedang ibadah, mereka sedang dipenjara. Agama itu sudah tahu. Kekristenan itu bukan agama, ya, tadinya itu. Kekristenan itu adalah life, hayat, joy. Menjalani hidup Kristus, itulah kekristenan sebenarnya. Tapi karena kekristenan jatuh jadi agama. Agama itu
berasal dari kata ini, religare, istilah Latin. Re itu artinya diulang, ligare diikat. Kayak saudara menambatkan kapal di jangkar itu diikat. Ya, re itu istilah Latin itu diulang. Kayak reuni, bergabung ulang kan. Jadi agama itu, dari situ kata religare, dari situ kata Inggris religion. Religare itu artinya diikat ulang oleh banyak peraturan, oleh tembok denominasi, oleh peraturan perpuluhan, buat sulung, macam-macam. Dosanya gede itu. Dosanya gede itu yang ngajarin perpuluhan, ngajarin buah sulung, ngajarin orang suruh ibadah, jangan pakai ngutip lagi Ibrani 10:25 dikutip supaya masuk ke dalam penjara ini. Itu penipuan. Itulah itu para pemimpin tuh menggunakan trik begitu untuk menarik umat kepada siapa? Kepada dirinya. Seperti yang Kisah Para Rasul 20 katakan begitu. Saya mesti tegas ini. Karena ini waktunya umat Tuhan akan dibebaskan menjelang kedatangan Tuhan, ya. Umat Tuhan dibebaskan kembali dari penjara agama, dari penjara para pemimpin palsu itu. Dibebaskan dan beribadah dalam roh dan dalam realita. Tidak lagi dalam simbol, dalam kiasan, dalam penjara, denominasi, tembok denominasi. Puji Tuhan, Tuhan akan lakukan ini. Covid salah satu ya. Covid itu membuat orang gak bisa kumpul-kumpul begitu loh. Itu bagus tuh. Nanti saya yakin ada bantuan lagi Tuhan bikin lah. Supaya umat Tuhan sadar ya. Bahwa ibadah adalah menjalani kehidupan sehari-hari dalam roh dan realita. Itu ibadah, sekali lagi ya. Ibadah adalah menjalani kehidupan sehari-hari dalam roh dan dalam realita. Ya. Nah ini dia ya. Ibadah perjanjian lama kita nggak bahas ya. Ibadah perjanjian baru ini kita lihat nih ya. Pasal 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ya, nah ini luar biasa nih ibadah. Tapi ini imam besar ya, perintis. Nanti kita mengikuti. Forerunner duluan dia. Nanti kita masuk ya. Mengikuti ya ibadah kembali di dalam roh dan kebenaran ya. Nah, coba dulu saya mau membahas sedikit yang pasal 10 ayat 5 sampai 10 ini, persembahan tubuh Yesus, supaya kita tahu bahwa yang ini sudah dihapuskan ya. Yang simbol, ganti yang realita. Mari kita baca dulu. Persembahan pasal 10 ayat 5 sampai 10 ya. Mari saya baca. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Ya. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Ini dari Mazmur ini diterapkan kepada Tuhan Yesus ya. Lalu aku datang. Aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di sini dibilang ya ayat 8. Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun perhatikan yang dipersembahkan menurut hukum Taurat. Apalagi kalau ini tipu-tipu ini ya, buah sulung lah, perpuluhan lah, yang berdasarkan hukum Taurat aja udah nggak lagi ya. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ya hapuskan ini nih, simbol kiasan, hapus, supaya menegakkan yang kedua, ibadah dalam roh dan realita ya. Nah ini dia ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bayangkan, jadi kalau orang membawa umat Tuhan kembali ke dalam kiasan,
membawa umat Tuhan kembali ke dalam ritual tembok denominasi, dia sama saja dengan menganulir atau menganggap tidak ada persembahan tubuh Yesus itu. Gede kan dosanya itu? Gede itu. Pengorbanan Yesus jadi seperti nggak ada artinya. Pengorbanan Yesus itu membawa umat masuk ke dalam dimensi surgawi. Seperti kayak para rasul itu, gereja mula-mula dipimpin Roh. Tapi umat pemimpin ini membawa lagi kembali ke dalam dimensi kiasan, dimensi simbol, dimensi jasmani. Itu makanya dosa itu besar. Besar dosanya itu karena dia menganulir atau menghapus, seolah mengabaikan tubuh Yesus yang sudah dipersembahkan. Kesimpulannya dulu, ya. Kesimpulannya, umat Tuhan saat ini haruslah ibadah dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Yesus yang bilang sama perempuan Samaria itu. Perempuan Samaria itu konsepnya yang lama. Menurut kamu ibadah mesti Yerusalem. Kalau mereka ini Gunung Gerizim, orang Samaria itu. Yesus bilang ada saatnya. Enggak di Yerusalem, enggak juga di situ. Ya, ibadah itu dalam roh dan kebenaran. Makanya enggak perlu juga ke Yerusalem itu. Ngapain? Kecuali kalau dibayarin kali ya. Lumayan jalan-jalan. Tapi enggak ada hubungannya dengan ibadah itu. Ada orang kalau datang ke kota suci gitu, nggak ada lagi itu. Hapus yang pertama, tegakkan yang keduanya. Puji Tuhan lah, haleluya, amin.